Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini Ulun akan menjelaskan tentang uji variat sample tense. Sebelum ke langkah-langkah uji variat sample tense, kita lebih baik kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari variat sample tense. Nah, jadi variat sample tense adalah apabila data yang dikumpulkan dari dua sampel yang berhubungan, artinya bahwa satu sampel akan mempunyai dua data. Rancangan ini biasa dikenal dengan rancangan pretest dan posttest, yang berarti membandingkan nilai rata-rata pretest dan nilai rata-rata posttest dari satu sampel. Kemudian tujuan uji variat sample tense ini adalah bertujuan untuk mengetahui apakah dua rata-rata populasi bersifat identik atau mempunyai kesamaan varian atau tidak dari beberapa sampel yang diamati. Nah, uji ini lebih dikenal dengan nama uji operation, suatu alat uji untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara dua sampel atau dua variabel yang bersifat bebas. Kemudian syarat-syarat uji variat sample tense ini, yang pertama yaitu variabel yang dihubungkan adalah variabel yang mempunyai skala data numerik dengan variabel yang mempunyai skala data kategorik. Dua kelompok data adalah dependen atau berpasangan. Kemudian syarat yang ketiga, data berdistribusi normal, dan variasi data tidak perlu diuji karena kelompok data sudah berpasangan. Kemudian, nah ini rincian data hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji yang sudah terkumpul. Dapat kita lihat di tabel ini. Kemudian kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu ke data SPSS dulu. Nah, kita setelah masuk ke data SPSS, kita ke variabel view dulu. Pada kolom name, pada baris pertama kita ketik dengan pretest. Pada baris kedua dengan posttest. Dan pada bagian desimal kita ganti dengan 0. Pada bagian label kita ketik dengan pretest. Dan di sini kita isi dengan test. Kemudian setelah ini pada kolom measure kita ganti dengan scale. Nah, kemudian kita pergi ke data view. Pada data view ini kita akan mengcopy paste hasil yang kita dapat tadi dengan cara copy Ctrl C. Kemudian kita letakkan pada data view sini. Ctrl V5. Kita klik analyze. Lalu ini confirm means, kemudian variat sample tense ini kita masukkan ke sini, dan ini kita masukkan. Kemudian kita klik options dengan 95-nya, artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau signifikasinya 5% atau 0,05. Lalu kita klik saja continue.
kita klik OK, maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, pada variat sampel statistik, pada output ini kita diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yakni pretest dan protest. Untuk nilai pretest diperoleh rata-ratanya yaitu nih 54,62, sedangkan untuk nilai rata-rata protest yaitu 67,69. Jumlah respondennya yaitu ada 13 orang siswa. Untuk nilai standar deviasinya pada pretest yaitu 10,300, dan pada standar deviasi protest yaitu 10,727. Terakhir adalah nilai standar error rata-rata untuk pretest yaitu 2,857 dan pada protest 2,975. Karena nilai rata-rata hasil belajar pada pretest 5 yaitu 54,62 ini menunjukkan lebih kecil dari protest yaitu 67,69, maka itu artinya secara deskriptif pada perbedaan mean atau rata-rata hasil belajar antara pretest dan protest. Kemudian selanjutnya untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata atau signifikasi atau tidak, maka itu perlu menafsirkan hasil uji variat sampel tens yang terdapat pada tabel output variat ini. Pada output variat sampel itu pada tabel ini output di atas menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel pretest dengan variabel protest. Berdasarkan output di atas diketahui nilai koefisien korelasi atau korrelat sebesar 0,350. Dengan ini signifikasinya yaitu 0,242. Karena nilai signya 0,242 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dengan variabel posttest. Kemudian pada data variat sampel tens adalah yang terpenting, karena pada bagian ketiga inilah kita akan menemukan jawaban atas apa yang terjadi pertanyaan dalam contoh kasus yang tadi, yakni mengenai ada atau tidaknya pengaruh penggunaan strategi pembelajaran terhadap strategi pembelajaran Answer Gallery terhadap hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Nah, rumusan hipotesis penelitian yaitu HO, tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan strategi pelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Sedangkan rumusan hipotesis penelitian HA, ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa Jawa. Jika nilai signifikasi atau jika nilai signifikasi ini
lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilainya itu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, berdasarkan tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai signifikasi atau total ini yaitu 0,002. Ini menunjukkan lebih kecil dari 0,05, maka tadi jika lebih kecil yaitu HO ditolak dan HA diterima. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Nah, kiranya sampai di sini dulu video kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.